1071023 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas FMIPA Untan, Kota Pontianak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, membahas tentang efektor dan aktuator, yang kedua membahas tentang locomotion, dan yang ketiga membahas tentang manipulation. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang efektor dan aktuator. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang apa-apa aja sih komponen-komponen yang ada pada robot. Seperti yang kita ketahui, bahwa meskipun tubuh robotik diilhami oleh yang biologis, tentunya mereka sangat berbeda dari rekan biologisnya, baik itu cara pembuatan dan cara kerjanya. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan membahas secara khusus tentang komponen-komponen yang ada pada robot. Untuk yang pertama yaitu tentang efektor dan aktuator. Efektor di sini merupakan sebuah perangkat apapun pada robot yang memiliki efek atau dampak terhadap lingkungan. Sedangkan aktuator itu sendiri adalah sebuah mekanismenya yang memungkinkan efektor untuk melakukan suatu tindakan atau gerakan. Contohnya seperti gerakan roda, trek, lengan, gripper, dan semua efektor lain pada robot. Selanjutnya yaitu membahas tentang active actuation versus passive actuation. Active actuation di sini maksudnya dengan menggunakan beberapa perangkat yang dapat disesuaikan untuk menyediakan sarana, membentuk, atau mengendalikan respon. Sedangkan pada passive actuation itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan energi potensial dalam mekanisme efektor dan interaksinya dengan lingkungan, daripada konsumsi daya aktifnya. Contohnya seperti gambar di samping, itu adalah robot passive walker, di mana robot tersebut menggunakan gravitasi dan mekanik pintar untuk keseimbangan dan berjalan tanpa motor ataupun active actuation. Adapun contoh lainnya seperti tupai terbang. Tentunya mereka tidak benar-benar terbang sama sekali, tetapi meluncur di udara dengan sangat efektif menggunakan penutup kulit di antara kaki depan dan batang tubuh. Adapun tipe-tipe atau macam-macam dari aktuator. Yang pertama yaitu motor listrik. Motor listrik di sini merupakan aktuator robotika yang paling umum, paling terjangkau, dan paling sederhana untuk digunakan berdasarkan arus listrik. Yang kedua yaitu hidrolik. Aktuator ini didasarkan pada tekanan fluida, di mana saat tekanannya berubah, aktuatornya bergerak. Yang ketiga yaitu pneumatik. Pada pneumatik ini hampir sama dengan hidrolik, yaitu aktuatornya didasarkan pada tekanan udara, di mana saat tekanannya berubah, maka aktuatornya bergerak. Yang keempat yaitu bahan fotoreaktif. Bahan fotoreaktif ini merupakan beberapa bahan yang melakukan pekerjaan fisik sebagai respon terhadap jumlah cahaya di sekitarnya. Yang kelima yaitu bahan kimia reaktif. Sesuai dengan namanya, tentunya bahan ini bereaksi terhadap bahan kimia. Yang keenam, bahan yang reaktif secara termal. Bahan yang reaktif secara termal merupakan bahan yang bereaksi terhadap perubahan suhu. Yang terakhir yaitu bahan piezoelektrik, di mana bahan ini biasanya sejenis dengan kristal, yaitu menghasilkan muatan listrik saat didorong atau ditekan. Selanjutnya kita akan membahas tentang motor. Motor adalah aktuator paling umum dalam robotika yang digunakan sebagai roda penggerak. Karena motor menyediakan gerakan rotasi sehingga memungkinkan roda untuk berputar. Motor juga sangat berguna untuk menggerakkan efektor jenis lainnya seperti motor DC, yang mana motor DC merupakan jenis aktuator yang lebih sederhana dan murah, berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Untuk menjalankan motor harus menyediakan daya listrik dalam kisaran tegangan yang tepat. Jika tegangannya rendah tetapi tidak terlalu rendah, motor akan tetap bekerja, tetapi dayanya lebih kecil. Di sisi lain, jika tegangan terlalu tinggi, daya motor dinaikkan, tetapi akan membuatnya lebih cepat rusak. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang gearing atau gigi.
Gearing di sini yang dimaksud adalah menggabungkan roda gigi yang berbeda digunakan untuk mengubah gaya dan keluaran torsi motor. Berikut aturan umumnya. Jika gigi keluaran lebih besar dari gigi masukan, maka kecepatannya menurun. Jika gigi keluarannya lebih kecil dari gigi masukan, maka kecepatannya akan meningkat. Begitu juga ketika roda gigi kecil menggerakkan yang besar, maka torsinya meningkat dan kecepatannya diturunkan. Secara analogi, ketika roda gigi besar menggerakkan yang kecil, maka torsinya berkurang dan kecepatannya meningkat. Berikutnya yaitu motor servo. Motor servo di sini adalah motor yang dapat memutar porosnya ke posisi tertentu. Motor servo ini merupakan pengembangan dari motor DC, yaitu dengan menambahkan beberapa komponen. Di antaranya yaitu beberapa pengurangi gigi, kedua, sebuah sensor posisi untuk poros motor, yaitu untuk melacak seberapa banyak motor berputar dan ke arah mana. Yang ketiga yaitu sirkuit elektronik yang mengontrol motor untuk memberitahu seberapa banyak harus berbelok dan ke arah mana. Untuk pengoperasian motor servo itu sendiri yaitu tentang mendapatkan poros motor pada posisi yang diinginkan. Oleh karena itu, batas poros motor servo biasanya hanya 180 derajat. Selanjutnya yaitu degrees of freedom. Degrees of freedom atau DOF merupakan salah satu dari jumlah minimum koordinat yang diperlukan untuk sepenuhnya menentukan gerakan sistem mekanis. Adapun derajat kebebasan yang dimiliki robot, di antara lain, secara umum, badan bebas seperti robot dalam ruangan 3D memiliki total 6 DOF. 3 diantaranya disebut DOF translasi, 3 lainnya disebut DOF rotasi. DOF translasi ini yaitu memungkinkan tubuh menerjemahkan, artinya bergerak tanpa berputar atau rotasi. Biasanya diberi label X, Y, dan Z. Yang kedua yaitu DOF rotasi. DOF rotasi ini memungkinkan tubuh berputar atau rotasi. Mereka disebut dengan roll, pitch, and yaw. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang locomotion, yang mana kata locomotion itu sendiri berasal dari bahasa Latin locus yang berarti tempat dan motion dari bahasa Inggris yang berarti pergerakan. Dalam bab ini kita akan berbicara tentang benda-benda yang memungkinkan menjadi penggerak. Adapun berbagai jenis efektor dan aktuator dapat digunakan untuk menggerakkan robot tersebut. Seperti yang pertama yaitu stabilitas. Adapun maksud dari stabilitas ini adalah sebagian besar robot harus stabil, artinya mereka tidak boleh goyah, bersandar, dan mudah terjatuh. Secara khusus, ada 2 jenis stabilitas, yaitu statis dan dinamis. Robot yang dikatakan stabil secara statis, yaitu dapat berdiri diam tanpa terjatuh. Sedangkan robot yang dikatakan dalam stabilitas dinamis, artinya tubuh robot tersebut harus secara aktif menyeimbangkan atau bergerak agar tetap stabil. Kedua, yaitu moving engage. Moving engage ini merupakan cara tertentu untuk robot dapat bergerak, termasuk urutan di mana ia mengangkat dan menurunkan kakinya, serta meletakkan kakinya di tanah. Adapun kiprah robot yang diinginkan, yaitu memiliki beberapa properti sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas artinya tidak boleh jatuh. Yang kedua, kecepatan, yang artinya robot dapat bergerak dengan cepat. Yang ketiga, yaitu efisiensi energi, yang artinya robot tidak dapat menggunakan banyak energi untuk bergerak. Yang keempat, yaitu kekokohan. Yang kelima, yaitu kesederhanaan. Akan tetapi, tidak semua persyaratan di atas dapat dicapai dengan semua robot. Beberapa kali persyaratan keselamatannya membahayakan konservasi energi, ketahanan ulang persyaratan kompromi kesederhanaan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu roda dan kemudi. Berdasarkan efisiensi dan kesederhanaan kontrolnya yang komparatif, roda adalah efektor pilihan penggerak dalam robotika.
robot beroda dibuat agar stabil secara statis. Namun, robot tidak harus bersifat holonomis. Artinya, tidak dapat mengontrol semua derajat kebebasan Dove yang tersedia. Secara analogis, kemampuan untuk mengendalikan roda secara independen disebut kemudi diferensial. Sedangkan untuk kemampuan untuk menggerakkan roda secara terpisah dan mandiri melalui penggunaan motor terpisah disebut dengan penggerak diferensial. Yang terakhir yaitu staying on the path versus getting there. Dalam penggerak robot, kita mungkin memperhatikan. Yang pertama, membawa robot ke lokasi tertentu. Yang kedua, membuat robot mengikuti jalur tertentu, yang disebut dengan lintasan. Perencanaan lintasan juga disebut perencanaan gerak, yang merupakan proses komputasi kompleks yang melibatkan pencarian melalui semua kemungkinan lintasan dan mengevaluasinya, untuk menemukan satu yang memenuhi persyaratan. Sedangkan, untuk menemukan yang terbaik, terpendek, teraman, atau paling efisien, disebut dengan lintasan optimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang manipulation. Manipulasi robotik adalah efektor. Ini bisa berupa semua jenis gripper, tangan, lengan, atau bagian tubuh yang digunakan untuk mempengaruhi dan memindahkan objek di lingkungan. Sedangkan manipulator itu sendiri biasanya terdiri dari satu atau lebih tautan yang dihubungkan oleh sambungan dan efek akhir. Tautan manipulator itu sendiri adalah komponen individual dari manipulator yang dikontrol secara independen. Selanjutnya yaitu ada end effector. End effector di sini adalah bagian dari manipulator yang mempengaruhi dunia. Biasanya merupakan bagian akhir manipulator yang ekstrem. Bagian yang digunakan untuk melakukan pekerjaan setidaknya sebagian besar waktu, atau seluruh manipulator atau sebagian besar manipulator juga dapat digunakan. Berikutnya ada teleoperation. Teleoperation di sini terkait dengan remote control, tetapi kedua istilah tersebut tidak digunakan dengan cara yang sama di dalam robotika. Secara khusus, teleoperation biasanya berarti mengendalikan atau memanipulator atau rover yang kompleks. Teleoperation dapat digunakan untuk memanipulasi serta menghindari kendali otonom. Terakhir yaitu pembahasan tentang mengapa manipulasi itu sulit. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus penggerak ada tipikal kadang tidak ada hubungan langsung dan jelas antara apa yang dilakukan oleh efektor dalam ruangan fisik dan apa yang harus dilakukan aktuator untuk menggerakkan efektor itu sendiri secara berurutan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Di dalam proses manipulasi itu sendiri melibatkan perencanaan lintasan, kinematika, dan dinamika. Dan ini lumayan cukup kompleks secara komputasinya. Oleh karena itu, kerap kali manipulasi ini dianggap sulit. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.